Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbul Eka Saputra, NPM 2151030166. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin illa ajalin musamma faqtubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu Allahu falyaktub وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتبوا إلا أن تكون تجارة هادرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوا وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendekatkan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktikan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktikannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya, dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada kamu. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tafsir ayat Quran di atas, tafsir yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk
waktu pembayaran ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Dan hendaklah seorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil sesuai ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Pada para penulis diingatkan agar janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagai tanda syukur, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya kemampuan baca dan menulis. Maka hendaklah dia menuliskan sesuai dengan pengakuan dan pernyataan pihak yang berutang dan disetujui oleh pihak yang mengutangi. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendikitkan apa yang telah disepakati untuk ditulis, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhan pemeliharanya, dan janganlah mengurangi sedikit pun daripada utangnya, baik yang berkaitan dengan kadar utang, waktu, cara pembayaran, dan lain-lain yang dicakup oleh kesepakatan. Jika yang berutang itu orang yang berakal, tidak pandai mengurus harta karena suatu dan lain sebab, atau lemah keadaannya seperti sakit atau bisu, atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan, atau boleh jadi malu, hendaklah walinya mendiktikan dengan benar dan jujur dan persaksian dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, atau kalau saksi itu bukan 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, yakni disepakati oleh melakukan transaksi hal tersebut, agar jika seorang dari perempuan itu lupa, maka perempuan yang seorang lagi menjadi saksi bersamanya mengingatkannya. Dan sebagaimana Allah berpesan kepada para penulis, kepada para saksi pun Allah berpesan, janganlah saksi-saksi itu menolak memberi keterangan apabila dipanggil untuk memberikan kesaksian, karena penolakannya itu dapat merugikan orang lain. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, baik utang itu kecil maupun besar, sampai tiba batas waktu membayarnya. Yang demikian itu penulis utang piutang yang persaksian yang dibicarakan itu lebih adil di sisi Allah, dalam pengetahuannya dan pernyataan hidup, dan lebih dapat menguatkan kesaksian, lebih membantu penegakan persaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan terkait jenis utang besar dan waktunya. Petunjuk-petunjuk di atas adalah jika muamalah dilakukan dengan bentuk utang piutang, tetapi jika hal perdagang berupa jual beli secara tunai kamu jalan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.